Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Teman-teman, banyak peternak entok khususnya pemula bingung dalam pemberian pakan ke ternak endoknya. Berapa kali sehari pemberian pakannya, komposisi pakan apa saja yang bagus untuk ternak endoknya, dan jenis entok apa yang relevan untuk dikembangkan di kandang endoknya. Sebelum kita berdebat dengan hal-hal tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami perilaku ternak entok kita terlebih dahulu, teman-teman. Perlu dipahami, kesuksesan dalam beternak entok sangatlah sederhana, yaitu entok pertumbuhannya optimal dan reproduksinya lancar. Kedua hal ini merupakan kunci sukses dalam beternak entok. Kita melakukan usaha pembesaran ternak entok misalnya, tentu pertumbuhan optimal ternak entok kita merupakan kunci utama agar cepat terjual dan keuntungannya cepat kita dapatkan. Bila kita melakukan usaha pembibitan dalam beternak entok misalnya, produksi lancar merupakan kunci utama agar hasil tetasnya banyak, semua fertil dan anakan endoknya cepat kita jual dan cepat mendapatkan keuntungan. Dalam mengoptimalkan kedua hal ini, perlu kita pikirkan adalah pemberian pakan. Pakan harus bagus, pakan bagus pasti beli, dan kadang mahal. Melihat harga pakan yang semakin melambung, membuat kita bingung. Cari pakan yang bagus dan murah, dan akhirnya kita pusing sendiri. Cari pakan yang bagus, tapi murah. Pusing sendiri. Belum lagi kita tidak mempunyai pakem kandang, teman-teman. Kita masih ngawur dalam pemberian pakan yang jor-joran atau over misalnya. Misalnya gini, kita mempunyai entok 10, diberikan pakan 1 ember, padahal pakannya beli semua dan tidak habis. Ini akan menjadikan pakan tersebut menjamur, teman-teman, dan mubazir, hanya dibuang. Kalau sudah begini kan repot ya. Maka dari itu, teman-teman, untuk mampu melakukan usaha ternak entok, kita harus cerdas, harus mampu melihat celah perilaku ternak entok kita, sehingga pakan mampu kita wujudkan pakem kandang yang tepat sasaran, baik dari komposisi pakan harian, berapa kali sehari misalnya pemberian pakannya, dan fasilitas kandang apa saja yang mampu kita berikan ke ternak entok kita, sehingga kebutuhan naluri entok kita tetap terpenuhi. Teman-teman, hal yang wajib kita lakukan dalam usaha beternak entok adalah pengecekan kualitas air. Pengecekan kualitas air agar tetap terjaga kejernihannya, baik di kubangan maupun air minumnya. Mengingat entok ini tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya air, teman-teman. Perlu kita menjaga kejernihan air agar ternak entok kita tetap sehat. Pemeliharaan kualitas air sangat mudah, teman-teman. Cukup kita kurangi debit air di kubangan. Setelah itu kita masukkan air yang baru. Hal ini cukup untuk menjaga air di kubangan tetap jernih dan tetap sehat. Selain itu, teman-teman, kita juga perlu mengganti air minum ternak entok kita agar tetap sehat. Setelah itu kita cek kandang apakah ada pakan yang tersisa atau tidak. Kalau ada yang tersisa, kita lihat menjamur atau tidak. Kalau tidak menjamur ya biarkan saja. Kalau menjamur kita buang. Teman-teman, di pagi ini saya sedang memberikan entok saya hijauan sebagai cemilan agar tetap sehat. Mengingat pemberian pakan ke ternak entok saya 1 hari sekali. Pemberian pakan 1 hari sekali di kandang saya ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Tujuannya adalah agar ternakan entok saya ini tidak mengalami yang namanya deposit lemak dan obesitas. Teman-teman, mungkin pemberian pakan 1 kali sehari ini terlihat sadis ya, tapi bisa dilihat, teman-teman, pakan di wadah pakan kandang ternak entok saya ini tidak ada yang tersisa. Yang ada hanya di anakan, yang indukan masih tersisa. Jadi di pagi itu juga indukannya tidak perlu diberikan pakan. Kalau anakannya sudah habis ya, jadi mungkin bisa diberikan pakan jika kita belum mempunyai pakem kandang yang bagus. Oke, teman-teman, melihat video ini pasti akan paham betapa idealnya pakem pemberian pakan 1 kali sehari. Bisa dilihat di pagi hari entok-entok saya ini langsung menuju ke kubangan air untuk minum dan membasahi tubuh mereka, walaupun ada sebagian yang menghampiri wadah pakan untuk memakan sisa pakan di kemarin sore.
Setelah itu, endok-endok saya ini berjalan-jalan mencari serangga yang ada di samping kanan kiri kandang, padahal di wadah pakan masih ada pakan yang tersedia. Selain itu teman-teman, ada endok yang melakukan perkawinan dan setelah itu mendekati kubangan. Teman-teman, bisa disimpulkan untuk endok yang dewasa, nafsu makan di pagi hari tidak terlalu tinggi ya, lebih ke mencari asinan dari tanah ataupun serangga. Hal ini bisa ditarik kesimpulan teman-teman, alas kandang umbaran alangkah baiknya terbuat dari tanah. Selain itu, entok yang derean seperti ketiga endok saya ini lebih memisahkan diri dari pejantan dan indukan yang lain. Entok derean yang saya pelihara ini lebih memilih tidak berada jauh dari kubangan dan tetap menjauhi pejantan. Kalau yang indukan di pagi hari fokus mencari sumber protein lain yang berasal dari serangga maupun hijauan. Teman-teman, dari video ini sudah terlihat jelas perilaku endok betina saya yang masih muda dan yang sudah produksi atau kawin sangat berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, yaitu tidak menghabiskan pakan, dan endok saya ini lebih memilih mencari protein hijauan dari serangga ataupun dari hijauan yang saya sediakan. Dari perilaku endok ini sudah bisa disimpulkan teman-teman, sementara endok yang indukan derian belum terlalu nafsan makan di pagi hari, sehingga kita bisa memberikan hijauan saja diperbanyak dan tidak diberikan pakan pokok di pagi hari. Begitupun yang indukan pun juga seperti itu, dia tidak terlalu nafsu makan di pagi hari dan kita bisa memberikan hijauan yang diperbanyak di pagi hari itu. Tetapi untuk yang anakan tetaplah happy ya untuk memakan pakan di pagi hari. Selain itu teman-teman, dalam video ini kebanyakan entok yang di dekat kubangan adalah betina, baik muda maupun tua. Berarti kubangan air sangat dibutuhkan untuk entok betina kita. Bisa dilihat, entok betina saya yang sudah produksi sibuk mencari sumber protein lain, baik serangga maupun hijauan. Dari ilustrasi ini teman-teman dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Entok anakan tetap rakus makan di pagi hari, baik makan pakan racikan maupun makan hijauan. Tetapi untuk yang dewasa, nafsu makan pakan pokok atau racikan di pagi hari ini kurang nafsu, malah lebih mencari sumber protein lain yang berasal dari hijauan maupun dari serangga yang berada di kanan kiri kandang. Berarti di pagi hari kita bisa tidak memberikan pakan ke ternakan endok kita. Cukup disediakan hijauan dan alas kandang umbarannya diusahakan dari tanah. Karena tanah adalah sumber protein ternyata untuk ternakan endok kita yang bisa didapat dari tanah serangga mungkin ataupun pecahan-pecahan asinan yang mungkin terselip di tumpukan tanah. Yang kedua, kubangan sangat penting ternyata teman-teman untuk ternakan endok kita. Terbukti ya, ternakan endok yang bertengger di kubangan ini betina semua. Dapat ditarik kesimpulan teman-teman, air mampu memperlancar reproduksi ternakan endok kita. Dari konten ini sudah dapat ditarik kesimpulan, sementara pagi tidak perlu diberikan pakan, itu akan aman dan endoknya tetap sehat walafiat. Kita hanya cukup menyediakan hijauan saja sebagai cemilan dan tetap disediakan kubangan. Di next video atau nanti malam saya akan melakukan pengamatan perilaku endok di malam hari teman-teman untuk mendapatkan pakem kandang yang sesuai kebutuhan naluri ternak endok kita. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya, hanya di channel R Plesiran Kandang.